Rabu atau Selasa. Atau gini aja, Selasa itu kan ada jamnya K3 ya, hari Selasa. Iya, Pak. Ada jamnya K3. Nah, K3 itu kuliahnya paling lama 1,5 jam. Ya, paling lama 1,5 jam. Misalnya sampai jam 2. Kemudian jam 2 kita lanjut aja, tapi nanti presensinya pakai yang presensi hari Jumat, nggak apa-apa. Itu aja gimana ya? Kan itu masih jam kita. Karena jam kita jam 12 sampai jam 5 lebih. 15 ke berapa? Saya kira gitu aja ya, karena hari Kamis dan Jumat saya nggak bisa. Baik, Pak. Materinya sudah tampak ya? Halo? Tambah, Pak. Ya, baik. Hari ini saya akan menyampaikan satu metode lagi untuk mencari gaya batang sebagai alternatif.
Jadi nanti Anda ujian, Anda boleh menggunakan metode join, boleh menggunakan kombinasi join dengan potongan, boleh menggunakan metode Cremona. Namanya metode Cremona yang akan saya sampaikan hari ini. Ya. Nah, ini metodenya, mencari gaya batang pada struktur rangka batang statis tertentu dengan, oh ini metode potongan. Dengan metode grafis. Ya. Dengan metode grafis atau dikenal dengan metode Cremona. Metode ini sempat menjadi perdebatan layak atau tidak. Tapi setelah kita bicarakan dalam rapat di KBK struktur, ternyata banyak yang berpendapat bahwa metode ini sangat baik untuk memberikan pemahaman tentang gaya. Ya, jadi utamanya adalah pemahaman tentang gaya. Dan metode ini untuk struktur yang sederhana. Metode ini sangat cepat gitu ya, dibanding dengan metode join. Mungkin nanti Anda bisa merasakan. Ya. Ini adalah metode grafis, yaitu metode dengan menggambarkan poligon gaya. Ya. Syaratnya, pertama struktur berupa statis tertentu. Ya. Jadi strukturnya berupa statis tertentu. Kemudian yang kedua, pada setiap buhul maksimal ada 2 batang yang belum diketahui nilai gaya batang. Ya. Ada 2 batang yang belum diketahui nilai gaya batang. Jadi syaratnya sama dengan yang join. Ya. Kemudian petunjuk sama juga. Ya. Pembuatan diagram Cremona, petunjuknya beri nama titik buhul A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Beri nomor 1, 2, 3, 4 pada batang-batangnya. Hitung reaksi perletakan. Kemudian gambarlah diagram Cremona. Ya, ini saya ceritakan teorinya, kemudian nanti kita praktek menggambar. Gambarlah diagram Cremona. Ya, ini adalah diagram poligon gaya. Ya. Dengan skala gaya yang sesuai. Jadi kalau mau gambar ini, Anda tentukan dulu skala gayanya. 1 cm sama dengan 1 kN misalnya. Atau 1 cm sama dengan 2 kN. 1 cm sama dengan 5 kN, tergantung besar gayanya. Kemudian gambar sebaiknya dimulai dari kiri. Dari kiri maksudnya dari sendi A atau dari roll B. Kalau roll B-nya di kiri ya berarti bisa dari kiri dan bisa dari kanan. Tapi yang paling mudah mengikuti ini dari kiri. Ya, dari kiri. Terus berpindah ke kanan. Ya perpindahannya seperti ketika kita menggunakan metode join. Ya. Perpindahan dilakukan ke titik buhul yang pada saat itu mempunyai 2 batang yang belum diketahui nilai gaya batangnya. Demikian seterusnya hingga titik yang terakhir. Ya. Jika arah garis pada Cremona menjauhi titik buhul yang ditinjau, ini sama dengan asumsi pada join. Ya, asumsi pada join. Artinya kalau titik itu menjauhi, berarti dia batang. Menjauhi titik berarti batangnya positif. Kalau menuju ke titik yang ditinjau, itu berarti negatif. Atau yang Anda hafali satu aja. Menjauhi titik buhul yang ditinjau, menuju titik berikutnya, berarti positif. Kalau sebaliknya berarti negatif. Jadi, jika arah gaya pada Cremona menjauhi titik buhul yang ditinjau, menjauhi titik buhul yang ditinjau itu menuju titik buhul yang satunya. Kan batang ada 2 titiknya. Maka batang tersebut bertanda positif. Jika arah garis pada Cremona mendekati atau menuju titik buhul yang ditinjau, maka batang tersebut adalah batang negatif. Ya. Kemudian nomor batang beserta tandanya hendaknya dituliskan pada gambar Cremona. Ya. Nomor batang
dan tandanya hendaknya dituliskan pada gambar Cremona atau pada garis-garis yang menunjukkan batang tersebut. Ya. Kemudian skala, gaya, ukuran, batas-batas panjang harus dituliskan pada gambar itu untuk memudahkan pengecekan. Ya, kalau kita harus ngecek ngulang kembali, ya, jadi tuliskan. Kemudian nilai gaya batang itu ditentukan dengan cara mengukur panjang garis dengan mistar. Ya, nanti Anda ambil mistar, nanti ada ukur berapa panjangnya. Ya, diukur dengan penggaris, berapa mili panjangnya. Kemudian dikalikan dengan skala gaya yang digunakan. Gambar Cremona dianggap teliti jika selisih nilai gaya batang antara hasil Cremona dengan hasil analitis itu maksimum 5%. Ya, selisih dibagi nilai terkecil antara dua nilai yang ada, kemudian dikalikan 100%. Nah, ini penjelasannya. Ya. Kita mau menggambar Cremona. Ada rangka batang yang paling sederhana, yaitu rangka segitiga. Ya. Kemudian sudutnya 45 derajat. Ya. Sudutnya 45 derajat. Jadi yang di A 45 derajat, yang di B 45 derajat, kemudian yang di C itu 90 derajat. Ini segitiga sama kaki, simetris. Jadi batang 1 sama dengan batang 3 panjangnya, kemudian sudutnya 45 derajat sama, kiri kanan. Maka reaksi itu setengah dari total gayanya. Total gayanya 8, berarti reaksinya RAP 4 dan RB 4. Nah, ini kalau dihitung dengan sigma momen di B sama dengan 0, RAP temu 4. Sigma momen di A sama dengan 0, maka RB sama dengan 4. Ya. Nah, ini beri nama titik buhul sudah, beri nomor titik buhul sudah, hitung reaksi sudah. Kita akan menggambar diagram Cremona. Saya ingin sampaikan dulu tentang poligon. Mau saya sampaikan dulu tentang poligon. Anda sudah belajar Anda sudah belajar tentang gaya. Itu kalau diuraikan menjadi resultan gayanya F1 dan F2. Ya, jadi ini ada gaya F. Ya, ini gayanya gaya F. Ini saya sebut saja gayanya F ya. Gaya F. Kemudian ini adalah gaya F1 diuraikan. Jadi gaya F-nya diuraikan. Terbalik ya. Ada gaya F1 dan F2, sudutnya alfa. Ini gaya F1 dan F2 membentuk sudut alfa. F1 yang miring dan F2 yang mendatar. Maka kalau kita mau menentukan resultan gaya ya, R, maka ini bisa kita menggunakan metode jajaran genjang ya, atau parallelogram law. Ya, jajaran genjang atau parallelogram law. Anda tarik garis merah sejajar F1 dan garis merah di atas sejajar F2.
sejajar F2. Maka pertemuan garis-garis merah itu dinamakan titik F. Pertemuannya dinamakan titik F. Kalau kita tarik garis dari O ke F, maka itu adalah resultan gaya. Sekarang tentang poligon. Anda sudah belajar pengukuran atau